Silakan, Pak. Oh, sudah mulai ya? Tadi putus-putus ya? Oke, silakan. Maaf, maaf. Baik. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Pak putus-putus ya? Clear, Pak. Di saya clear. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Clear. Jelas, Pak. Clear ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina alim wa yassir li amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kuasa yang hormat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tadi CV saya disebut-sebut tidak ada hubungannya sama materi ya. Jadi sebenarnya nggak usah disebut nih, tidak berhubungan sama materi yang akan saya berikan gitu ya. Jadi materi yang diamanahkan ke saya yaitu mempersiapkan Ramadan agar mendapat derajat takwa gitu ya. Karena hari ini kita sudah masuk ke tanggal 14 Sya'ban ya, 13 Sya'ban ya, 13 Sya'ban masuk ke 14 Sya'ban ya. Dan insya Allah setengah bulan lagi ya, 15 hari lagi atau 14 hari lagi kita akan, itu butuh persiapan gitu ya, butuh persiapan. Nah, untuk materi ini saya mengambil dari dari buku-buku dari tim Rumah Fikih Indonesia ya, yang diketuai oleh Ustadz Ahmad Syarwat LCMA ya. Ini tentang fikih puasa dalam mazhab Syafi'i. Saya tidak akan masuk ke mazhab Syafi'inya ya, tapi saya akan bahas sedikit tentang puasanya seperti itu. Ya, mungkin kita apa itu som itu berasal dari soma ya, sumu sauman siaman ya. Jadi artinya adalah menahan. Jadi kalau kita puasa itu artinya menahan dalam segi bahasa ya, dalam segi bahasa. Dalam segi syar'inya seperti apa istilahnya ya? Istilahnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi mengatakan ya, wa fi syar'in imsaku maksusun an syai'in maksus fi zaman maksusun min saksi maksus. Adapun puasa menurut istilah adalah menahan diri secara khusus an syai'in maksus dari hal yang khusus, fi zamanin maksus dari di waktu yang khusus ya, min saksin maksus, dan oleh orang-orang yang khusus juga. Maksudnya orang khusus itu apa? Orang yang khusus itu adalah ya umat Islam ini gitu kan. Jadi tidak akan sah kalau dilakukan yang bukan orang Islam seperti itu. Itu adalah definisi puasa dalam segi istilah ya, istilah. Oke.
Nah, ini adalah dalil-dalil tentang puasa. Dalil tentang puasa. Kita sudah pasti hafal ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Diwajibkan padamu berpuasa, orang-orang yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu adalah agar bertakwa. Seperti itu. Nah, ternyata puasa itu tidak hanya ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, kita saja gitu. Tapi ternyata umat-umat sebelumnya juga diminta untuk berpuasa, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Jadi sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, itu. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini ya sering diberikan Allah di akhir ayat biasanya. La'allakum tattaqun, ya. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau menurut definisinya, ya, takwa itu kan gampangnya adalah mengerjakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, ya, definisinya. Tapi itu definisi secara apa ya, waktu kita SD lah, seperti itu kita tahu. Tapi sebenarnya ya takwa itu kan karena puasa yang berat ini selama 30 hari itu baru kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya agak berat puasa ini. Kita harus melewati siam yang benar, ya. Puasa yang benar. Nah, setingkat di bawah takwa itu apa? Yaitu iman, ya, orang-orang yang beriman. Makanya puasa ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang nggak beriman tidak dipanggil, gitu ya. Nah, setingkat di bawah iman itu adalah Islam, gitu kan, orang yang Islam. Jadi untuk puasa itu bukan orang yang Islam dipanggil, tapi orang yang beriman. Gitu. Nah, dia tingkatannya lebih tinggi, ya, satu tingkat daripada orang yang Islam, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Dan satu step lagi, ya, kita akan mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian yang lain adalah dalil-dalilnya ini, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Ini adalah 5 rukun Islam, ya, rukun Islam. Rukun Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Dan salah satunya adalah yang terakhir, wasaumi Ramadan, ya, wasaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam, ya, sebagai rukun Islam, ya, itu adalah saum Ramadan, itu. Dan yang selanjutnya adalah seperti ini. Jadi salah seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu datang kepada Rasulullah yang bertanya, ya Rasulullah, gitu ya. Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Katakanlah padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Puasa apa yang diwajibkan maksudnya, gitu. Qala syahrul Ramadan. Rasulullah bersabda, puasa Ramadan, gitu. Qala hal alayya ghairuh. Ya, apakah ada lagi selain itu? Qala la. Ya, beliau berkata tidak. Illa an tatawwa syai'an, ya, kecuali puasa sunnah, ya. Jadi tidak ada yang diwajibkan kepada kita puasa, ya, terutama puasa, kecuali puasa Ramadan, ya. Kalau ya puasa yang lain adalah sunnah, seperti itu, puasa sunnah. Nah, ini juga ada lagi satu lagi tentang puasa Ramadan, ya. Kata Rasulullah, saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban, ya. Jadi salah seorang sahabat melihat Rasulullah itu dia berpuasa lebih banyak selain di Ramadan, itu adalah di bulan Sya'ban, seperti itu. Nah, apa keutamaan puasa? Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti kita pengen reward, ya kan? Pengen reward. Ya, kita misalkan ada yang kerja, ya,
itu pasti pengen dapat gaji, pengen memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan, atau memenuhi kebutuhan tanggungan kita ya, anak-anak kita, istri kita gitu ya. Kalau yang masih jomblo ya, mungkin nggak terlalu termotivasi. Kenapa? Karena belum ada tanggungan gitu ya. Tanggungannya ya mungkin untuk hidup aja cukup gitu kan, ya cukup. Nah begitu juga dengan puasa gitu, itu juga dengan puasa kita akan termotivasi dengan adanya keutamaan atau rewardnya. Apa rewardnya? Banyak di sini. Nah, saya akan secara cepat saja ya, secara cepat saja. Yang pertama adalah ini ya, bau mulut disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti kita sudah dengar. Bahkan semuanya yang akan saya bahas di sini, yang akan saya tampilkan di sini semuanya sudah pasti pernah dengar ya. Wala khulufu komisoim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, dari baunya minyak misik ya, minyak kasturi ya, minyak kasturi ya. Mungkin minyak wangi yang paling harum saat ini apa? Nah itu yang paling harum gitu ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan coba-coba ngasih ke teman-teman kita yang lain, mentang-mentang katanya dalam hadis lebih harum dari minyak kasturi, tapi tetap aja aslinya ya bau juga gitu kan. Seperti itu. Yang kedua adalah doanya mustajab. Ini jelas. Salah satu la turaddu da'watuhum. Jadi ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil, wasaimu hatta yaftir, dan orang yang berpuasa hingga dia berbuka, wada'watul mazlum, dan orang yang dizolimi, yang berdoa ya. Dakwatu itu kan berdoa ya. Kemudian gimana dia mustajabnya? Itu ketika doanya tuhmalu alal ghamam, doanya diangkat ke awan, wa tuftahulah bersama, yang kemudian dibukakan pintu langit, dibuka untuk doanya tersebut. Allah Azza wa Jalla, wa izzati lansurannak walau ba'dahin ya. Ya. Demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. Jadi jangan macam-macam kepada orang yang puasa gitu ya. Begitu juga orang yang dizolimi. Kalau kita menzolimi orang dan dia berdoa, maka doanya pasti mustajab gitu ya. Doanya pasti mustajab. Nah, ini adalah mendapat 2 kebahagiaan. Mendapat 2 kebahagiaan juga sudah tahu ya. Lisoimi farhatan. Bagi orang puasa itu akan mendapat 2 kebahagiaan. Apa saja? Farhatun inda fitrih ya, mendapat kebahagiaan ketika dia berbuka. Jadi fitrih itu artinya berbuka. Jadi Idul Fitri itu adalah merayakan berbukanya kita gitu ya. Merayakan berbukanya, bukan kemenangan ya. Fitrih itu artinya berbuka. Idul Fitri berarti merayakan hari berbuka gitu. Hari berbuka dari puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Jadi ada 2 kebahagiaan itu, gitu ya. Nah, kemudian adalah ini tameng dari setan, ya. Iza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat adbabun nar wa suffidat syaitan, ya. Ketika datang bulan Ramadan kata Rasul, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyaitan, dan setan-setan dibelenggu gitu ya. Setan-setan dibelenggu. Ya mungkin ini apakah jin itu nanti masih berkeliaran? Kalau kita melihat dari konteksnya di sini adalah setan dalam bentuk sifat ya. Setan dalam bentuk sifat. Tidak mungkin jin dibelenggu gitu ya. Kenapa? Karena jin itu juga punya hak dan kewajiban. Dia wajib juga puasa gitu ya. Dia punya hak untuk bebas juga gitu. Dia punya hak untuk bebas. Nah, yang dibelenggu apa? Yaitu sifat-sifat kita gitu. Sifat-sifat setan. Karena setan itu kan sifatnya bisa pada manusia dan pada jin gitu kan. Sifat setan. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian adalah mendapat ampunan dari Allah. Ini jelas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wahtisaban, seiman dan wahtisaban, ya, dan mengharapkan pahala. Kalau ada beberapa ulama yang mengatakan wahtisaban ini adalah menghisab, ya, dari kata hisab. Kata dasarnya menghisab. Jadi menimbang-nimbang atau menghitung-hitung pahala kita, kebaikan kita ada berapa, ya, kejahatan kita ada berapa, nanti kita hitung, ya. Bahkan dalam riwayat lain Umar bin Khattab mengatakan seperti itu kan, ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Seperti itu. Dihisab maksudnya di mana ya? Di alam barzah, di kubur, maupun di yaumil akhir nanti. Seperti itu. Pasti kita akan dihisab. Maka dalam bulan Ramadan ini kita juga diminta untuk menghisab diri kita sendiri, ya. Mengharap ini sebenarnya bisa dibilang agak ini ya, kurang tepat mengharap pahala, tapi menghisab itu, wahtisaban itu menghisab, ya. Hasibu, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Gitu. Nah, ini efeknya adalah apa? Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Ini jelas ya, orang yang bertakwa itu. Nah, takwa itu apa? Dalam surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi beriman, yu'minuna bil ghaib, beriman pada ghaib, wa yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah dapat surga Ar-Rayyan, ya, surga Ar-Rayyan. Karena dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, ya, Ar-Rayyan. Nah, yang melewati pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa, ya, yang berpuasa. Kemudian Ar-Rayyan itu yadkhulu minhu shaim, dia memanggil masuk, ya, orang-orang yang berpuasa di yaumil akhir. Ya. Kemudian dia memanggil, diserukan manakah orang-orang yang berpuasa, maka mereka berpuasa, yang berpuasa bangun untuk masukinya. Sedangkan yang lain tidak. Jadi orang yang berpuasa itu dia mempunyai hak istimewa masuk ke dalam surga, ya, surga dari pintu Ar-Rayyan. Di pintu sendiri, ya, pintu khusus, ya, untuk orang-orang yang melakukan puasa, seperti itu. Nah, itu adalah fadilah puasa, keutamaan puasa. Ini ada mendapat pahala khusus. Pahala khusus apa lagi? Yaitu ketika puasa kita akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kecuali amalan puasa, ya, kecuali amalan puasa. Nah, amalan puasa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis qudsi ini, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li. Ya, sungguhnya dia adalah untukku. Puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bi. Dan aku yang akan membalas puasa tersebut, ya, membalas puasa tersebut. Itu. Ini juga merupakan amalan yang utama, ya, yang pahalanya tidak diketahui karena memang Allah nanti akan membalasnya, seperti itu. Nah, kemudian apa syarat-syarat puasa? Ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Syarat wajib itu adalah yang wajib siapa saja, gitu loh. Yang wajib siapa saja. Ada 4, ya. Ada muslim, balik, berakal, mampu berpuasa, ya. Kalau cara sahnya hampir sama tapi agak berbeda, ya. Yaitu ada muslim, ya. Kalau yang bukan muslim ya nggak sah puasanya, ya, tidak akan diberi ganjaran. Yang kedua adalah berakal, orang yang berakal, sama ya di sini. Kemudian suci dari haid dan nifas untuk yang wanita, ya. Kemudian mengetahui waktu puasa. Kalau tidak mengetahui waktu puasa itu tidak sah. Nah, ini adalah dalam kitab Kasifatus Saja karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Beliau adalah
salah satu imam di Masjidil Haram, ya, syekh yang berasal dari Indonesia. Dulu mungkin namanya belum Indonesia ya, tapi datang dari Banten, gitu ya, dari Banten. Beda dengan Imam Nawawi yang menulis kitab ini ya, Riyadus Sholihin, gitu ya, itu beda. Nah, rukun puasa apa saja? Rukun puasa ini ada dua. Rukun puasa adalah yang pasti ada niat, ya. Kemudian yang kedua adalah menahan. Imsak itu artinya adalah menahan. Jadi kalau ada waktu imsak itu artinya menahan diri dari makan, minum, gitu ya. Kenapa? Karena di situ adalah waktu pergantian antara malam dan fajar, gitu ya. Malam dan fajar. Untuk niat, kalau di dalam mazhab Syafi'i disunahkan, ya, niatnya wajib, ya, niatnya wajib karena memang di sini rukunnya, ya, rukun puasa, niatnya wajib sebelum puasa malam harinya. Tapi boleh juga di awal bulan untuk keseluruhan, kalau kita lupa boleh, gitu ya, boleh juga seperti itu. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka niatnya pada siang hari boleh, ya, sebagaimana Rasulullah pernah berniat puasa karena memang tidak ada makanan, ya, pada siang harinya, pagi harinya, maka beliau berniat puasa. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya adalah wajib sebelum puasa, itu. Dan niat itu, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh dilafalkan niat, ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang NU, ya, itu niatnya itu bisa dilafalkan, nawaitu usolli, itu boleh, ya, itu boleh seperti itu, ya. Nah, ini pembatal puasa. Apa itu pembatal puasa? Ada 6, ya. Yang pertama sengaja makan dan minum, jelas, ya. Yang kedua adalah kecuali lupa, ya, kecuali lupa yang pasti, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah sengaja muntah, ya. Kalau muntahnya disengaja maka itu membatalkan puasa, kecuali yang tidak disengaja, ya, yang tidak disengaja. Yang ketiga adalah mengeluarkan sperma, ya. Nah, ini kalau yang laki-laki maupun perempuan, kalau sengaja keluar sperma itu dia akan membatalkan kalau disengaja. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan mimpi, ya, itu tidak batal. Nah, ini bagi yang sudah menikah juga berhubungan suami istri misalkan, ya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah selanjutnya ayat 187. Uhilla lakumul lailas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Nah, hadis ini, ayat Quran ini sebenarnya keluar karena sebelumnya ada aturan tidak boleh menggauli istri di malam hari, di malam hari. Waktu itu kalau nggak salah diriwayatkan Umar yang melakukan kesalahan itu. Makanya turun ayat Al-Baqarah ayat 187 ini. Uhillal lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Gitu ya. Jadi dibolehkan. Karena apa? Karena memang kebutuhan bagi yang sudah menikah, ya. Sudah menikah. Nah, yang belum menikah ini yang repot nih, gitu kan? Yang belum menikah yang repot. Gitu. Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang tubuh, ya, lubang tubuh, terutama lubang bagian dalam, ya, tenggorokan terutama kalau dimasukkan secara sengaja, gitu ya, atau lubang hidung yang paling dalam, ini juga membatalkan puasa, itu. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan kemasukan air waktu wudhu, misalkan tidak sengaja, ya, itu tidak batal, ya, tidak batal. Karena ya sebenarnya tergantung hati kita. Itu kan hati kita yang bisa menilai batal atau tidak, ya. Batal atau tidak. Kalau kita memang sengaja itu kan beda antara orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja.
Seperti itu. Nah, ini untuk perempuan keluar haid dan nifas, ya, keluar haid dan nifas. Dan yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit, ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Dalam sakit, ya sakit apa saja sih sebenarnya, kita apa saja. Ya, kalau memang kita tidak kuat untuk berpuasa, kita boleh untuk membatalkan. Tapi kalau sakitnya cuma pusing-pusing dikit, apalagi pusingnya karena di depan komputer terus gitu ya, itu alasan aja itu. Seperti itu. Yang kedua musafir atau dalam perjalanan. Nah, jaraknya ini juga ditentukan. Berapa? Jaraknya adalah 89 km, ya, 89 km itu boleh dikosor, boleh dijamak kosor ya kalau sholat ya. Jamak kosor sama. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Seperti itu. Orang yang tidak mampu juga gitu, orang tua. Itu ya, orang yang tidak mampu, orang tua seperti itu. Nah, kemudian ibu hamil dan menyusui. Ibu menyusui ini ada sendiri, ya, ada sendiri. Yang pertama adalah nih untuk yang sudah beristri, kalau khawatir pada dirinya sendiri maka wajib puasa qada saja, ya. Kalau khawatir pada bayinya sekaligus maka hanya qada puasa saja. Kalau khawatir bayinya saja maka puasanya qada puasa. Nah, ini adalah kira-kira yang dibolehkan, qada dan fidyah. Kalau sakit qada, musafir qada boleh, nggak perlu fidyah ya. Tidak mampu itu tua renta itu fidyah boleh, tidak perlu qada. Ibu hamil dan menyusui ada qada dan fidyah tadi ya. Ya. Kalau meninggal dunia masih punya hutang puasa, ya. Kalau Imam Syafi'i di qaul qadim itu keluarganya harus berpuasa, tapi di qaul jadid ya fatwa yang setelahnya ya terbaru itu keluarganya hanya membayar fidyah seperti itu, bayar fidyah. Mungkin kira-kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar, paparnya yang lengkap. Tadi saya sampaikan lugas, lengkap dan jelas mulai dari bagaimana tentang keutamaan ya, keutamaan pahala yang didapatkan, syarat wajib,